Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV dimanapun kalian berada. Sore hari ini dialog khusus Dina Raisya sangat spesial karena kami menghadirkan para senior PWI Kabupaten Sumbawa. Sudah hadir bersama kita. Ada Ketua PWI Sumbawa untuk masa bakti 2021 sampai 2024. Assalamualaikum Bang Zain. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa. Kemudian ada Ketua Panitia Konferensi 3 PWI Sumbawa, ada Bang Abu Sofyan Muhtar. Bang Ancus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bang Ancus? Luar biasa. Luar biasa ya. Kalau Bang Zain nggak usah ditanya, tetap terlihat ganteng, muda. Kenyataan. Oke. Baik, pemirsa DRTV, PWI Sumbawa baru saja melaksanakan konferensinya yang ketiga ya minggu lalu, benar ya Bang Ancus. Dan Bang Ancus sebagai ketua panitia, kita akan bertanya tentang peran kemudian harapan PWI untuk 4 tahun ke depan, dan tentunya apa saja yang sudah dilakukan di masa-masa yang di belakang. Maka itu akan berimbas pada harapan kita semua masyarakat Sumbawa terhadap PWI 4 tahun kepemimpinan Bang Zain tentunya. Baik, saya akan memulai dari Bang Ancus dulu sebagai Ketua Panitia Konferensi ketiga ya. Bang Ancus, kemarin konferensi ketiga itu temanya apa Bang? Temanya ya seputar keinginan kuat untuk menghadirkan organisasi PWI yang lebih solid, kemudian lebih bersinergi dengan seluruh komponen. Kemudian intinya kita ingin memperbaiki sistem berorganisasi, kemudian pengelolaan lebih pada manajemen yang lebih kuat. Baik, Bang Ancus, kita semua masyarakat Sumbawa semua melihat di backdrop pada saat acara tersebut berlangsung, seperti yang Bang Ancus sampaikan adalah perbaikan manajemen organisasi. Kenapa memilih tema itu Bang? Apakah selama ini manajemen PWI kurang bagus? Ya, bukan saja kurang bagus, ya. Soal tata kelola itu sangat penting ya, karena kita organisasi itu membawahi banyak sekali wartawan ya. Nah, selama ini ada organisasinya tapi seperti tidak ada punya bentuk. Ada organisasinya tapi seperti tidak berbentuk. Sepertinya tidak berbentuk. Kenapa saya bilang tidak ada? Misalnya si A kerjaannya apa, si B, kita hanya ada tahu ketua. Jadi kita juga nggak tahu kerjaan ketua itu apa, kan? Nah, jadi dengan beberapa desakan teman-teman, kemudian saya coba menggali potensi-potensi yang ada, dan alhamdulillah PWI NTB bersetuju untuk kita gelar konferensi. Tujuannya apa? Selain ada regenerasi, kemudian ada perbaikan cara berorganisasi, dan ada gunanya ini organisasi gitu. Bisa membuat wartawan yang bernaung di PWI itu bisa mengaktualisasikan diri, kemudian bagaimana organisasi ini membawa profesi ini menjadi lebih agung, lebih bisa kita banggakan gitu. Kita yang sudah pilih profesi ini ya, seperti saya misalnya sudah 23 tahun menjadi wartawan, kita pegang teguh itu namanya kode etik jurnalistik. Ya. Nah, ini kok bagaimana ini adik-adik yang baru seperti jalan begitu saja gitu. Jadi saya lihat ini potensi luar biasa, tetapi kepengurusan PWI ini seperti hanya milik satu orang gitu kan.
Tidak pernah ada sosialisasi. Kita ini programnya apa sih? Terus apa sih kepentingan anggota yang butuh didorong untuk enggak ada gitu kan. Kita hanya tahu kepentingan ketua aja selama ini. Oke, berarti atas dasar mungkin curhat semua teman-teman yang menjadi wartawan, kemudian Bang Ancus dan teman-teman bersepakat konferensi ketiga ini adalah memperbaiki sistem organisasi PWI ya, Bang. Oke, Bang. Saat konferensi kemarin, anggota konferensi berapa, Bang? Nah, kita kalau kita bicara wartawan, juru warta, Ya, penulis aktif ya kan. ya. Kita tidak bisa sembarang menjemput ini anggota PWI. Oh, oke. Nah, kami sendiri karena bertahun-tahun ini kami serasa tidak diurus ya. Seperti saya misalnya, kartu itu kan kita perpanjangan setiap 3 tahun sekali. Kalau kita sudah sekarang pengurus kabupaten. Nah, tidak pernah ada. Oke. Waktu kita cek yang perpanjangan itu hanya 2 orang dan itu saja gitu. Oh gitu. Jadi bagaimana Bang Ancus menggelar konferensi kemarin? Karena kan harus ada anggotanya dengan hak suara. Ini berapa konferensi kemarin? Anggota konferensi? Kita menggunakan azas wartawan yang pernah punya kartu. Oh, okay. Ya kan? Sudah menjadi anggota PWI. Sudah, tetapi okay. tidak memperpanjang ya. Nah, itu titik temunya, walaupun tidak memperpanjang selama dia masih aktif dan mengakui ke PWI-annya, udah dia peserta gitu kan. Okay. Nah, kemudian banyak Jadi teman. berapa pesertanya Bang Ancus? Itu total peserta ada 18 orang. 18 orang. Ya, dan setelah kemudian, kita verifikasi kan, kita verifikasi 2 kali. Verifikasi anggota. Nah, anggota ini pernah punya kartu. Yang dimaksud anggota di situ yang punya hak pilih dan hak suara. Itu yang sudah anggota biasa. Oke. Nah, ada calon anggota, ada anggota muda, ada anggota biasa dan anggota luar biasa. Oke Bang Ancus, saya yakin nanti akan diperbaiki kan. Nanti saya akan tanyakan ke ketua PWI yang baru. Tapi kita fokus ke kronologis konferensi saja dulu, Bang Ancus. Ada berapa tadi? 18 apa 16? 18 peserta ya. Itu punya hak suara semua kan? Nah, setelah verifikasi ke calon, setelah PWI NTB ya, menyetujui kepesertaan. Karena kalau itu tidak disetujui kepesertaan berdasarkan kartu mati tadi yang tidak diperpanjang, maka hanya ada 2. Hanya ada 2 saja. Yang boleh, yang bisa ikut. Lalu konferensi. Siapa? Silakan konferensi berdua kan begitu. Nah, akhirnya disetujui. PWI NTB itu juga melihat ini, ini potensi luar biasa, ya kan? Oke lah, baca pasal berikutnya. Ternyata tidak memperpanjang itu bukan persoalan gitu. Nah, jadi disetujui sehingga ada 18 orang yang bisa menjadi peserta. Nah, tetapi hasil verifikasi di putaran kedua, ketika kita menyaring bakal calon, itu muncul 4. Salah satu bakal calon ini ternyata belum pernah menjadi anggota. Anggota muda pun belum pernah gitu kan. Oke Bang. Nah, tadi ada 4 bakal calon. Siapa aja Bang? Nah, dari 18 peserta muncul 4 bakal calon. Pertama, sebenarnya saya berharap 3 saja. Sebenarnya. Karena ketua lama itu periodisasi sudah lama. Berapa periode sih? 3 tahun. Satu periode 3 tahun. Terakhir kita 2018. Nah, ini sudah 2021, kan sudah 3 tahun. Sudah 3 periode, Bang. Artinya kan sudah 2 periode jalan. Nah, waktu diverifikasi ngakunya SK tidak punya. Untuk periode yang ini kan keterlaluan gitu. Baik. Nah, terus muncul tapi
saya sebagai pimpinan sidang sekaligus mengakomodir, Mm-mm. akomodir untuk menjadi bakal calon. Muncullah 4. Oke, siapa aja Bang? Pertama Pak Jamhur Husein, Oke. yang kedua Pak Zainuddin, Mm-mm. yang ketiga Pak Fajar, Fajar Rahmat. Fajar baik. Rahmat, yang keempat Pak Adi Manaunge. Pak Adi Manaungi. Nah. Kemudian, Setelah saya verifikasi satu persatu sesuai syarat. mm-mm. Syarat pertama, syarat mutlak itu ada 2. Ya apa Bang? Sudah anggota biasa, Sudah anggota. sudah biasa. pernah keluar kartu biru. Oke. Ya. Yang kedua sudah UKW, uji kompetensi wartawan. Wartawan. Oke. Wajib ini. Nah, waktu verifikasi, 2 syarat ini semuanya dua syaratnya terpenuhi. Keempat kandidat salah satu memenuhi. tidak terpenuhi. Oke. Nah, salah satu tidak terpenuhi. Berarti tinggal 3 dong Bang. Nah, sisa 3. Baik. Nah, yang 3 ini Pak Zainuddin, Pak Adi Manaungi, dan Pak Jamhur Husein. Oke, bertiga. Nah, ini kita kelola dulu. Kenapa? Ada persyaratan dalam larangan. Tidak boleh lebih dari 2 kali menjadi ketua gitu kan. Tidak boleh lebih dari 2 periode. 2 periode. Sedangkan hitungan kami Pak Jamhur sudah 2 periode. Nah, berarti Pak Jamhur gugur. Ya seharusnya kan. Nah, kemudian Pak Jamhur juga memiliki kedudukan di provinsi, di kepengurusan PWI NTB. NTB. Itu tidak boleh berada di 2 pengurusan yang Tidak boleh di kabupaten struktur juga berbeda. tidak boleh. Nggak boleh. Oke. Nah, yang ketiga, beliau ini juga menduduki satu jabatan di pemerintahan. Oh ya? Dan itu tidak boleh kepala dusun kan. Oh, oke. Nah, beliau juga menduduki jabatan sebagai ketua Dewan Pendidikan, di mana di situ ada honor tetap yang diatur berdasarkan SK Bupati. Berarti harusnya otomatis gugur dong. Seharusnya. Kenapa Bang Ancus bilang seharusnya? Nah, itulah. Karena dari awal kita sudah ngambil jalan tengah untuk kompromi. Oh, Ya kan? baik. Karena ya PDPRT, peraturan dasar, peraturan rumah tangga. Di bagian-bagian tertentu dimanapun itu, entah itu partai ya, organisasi apapun, Oke. pasti akan ketemu dengan ketika Kompromi. ada sesuatu syarat yang semua calon itu tidak bisa dipenuhi, Iya. pasti ada kompromi. Nah, disitulah Oke. jalan tengahnya yang diambil. Dan itu atas persetujuan dari provinsi gitu. Oke, Bang Ancus. Karena ada kompromi, maka kandidat menjadi 3 ya. 3 kandidat. Baik. Tadi berarti menyisakan 3 kandidat. Ada Bang Zain, kemudian ada Pak Jamhur, ya kan? Kemudian ada Pak Adi 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 Manaungi. Manaungi. Baik. Karena Bang Fajar tidak memenuhi 2 syarat utama itu ya. Salah satu dari 2 syarat utama. Oke. Kemudian terpilih Bang Zain itu apakah melalui hitung suara atau pemusyawaratan mufakat? Karena saya sebagai pimpinan sidang, aturannya sederhana saja. Kami minta orang 3 ini berkompromi. Oke. Silakan telunjuk siapa yang jadi ketua dan orang bertiga. Nah, tapi karena mungkin malu, bilang biar saya kan biasa itu kan. Tunggu ditunjuk teman. Akhirnya apa? Tidak ada kompromi, disilakan untuk dipilih kan gitu. Nah, masuk ke sesi pemilihan. Saya skor sidang untuk persiapan semua papan, surat suara, hal-hal lain termasuk ke alat tulis. Itu kita skor. Kebetulan, nah usai skor sing dicabut, tiba-tiba Pak Adi Manaungi, ya, beliau menyatakan mundur dari pencalonan. Karena Dengan alasan tertentu ya. Tidak diungkap apa alasan mengapa beliau mundur ya. Nah, tetapi ketika saya lemparkan ke forum, ini boleh nggak mundur ini? Sudah jadi calon ini, sudah kita ketuk tadi bertiga. Artinya apa? Ya kita tidak bisa paksakan. ya. Oke, berarti sisa 2. Menghormati keputusan Pak Adi Manaungi. Ya kita aja menghormati itu. Baik.
dan tersisa 2. Ya. Nah, karena tersisa 2, setidaknya pasti seru kan, Ya. antara hitam dan putih. Ya. Nah, ada 2 hal yang muncul di sini. Berarti tetap dilanjut nih pemungutan suara. Kita lanjut dengan pemungutan suara. Oke. Cuma sebelum itu saya sedikit komentar. Mm-mm. Apa? Kita menginginkan perubahan Hmm. dan hampir semua menginginkan itu. Maka harus ada sosok baru. Nah, harusnya sosok baru itu muncul dengan suara yang dahsyat. Harapan kita kan seperti itu. Hmm. Nah, akhirnya berjalan yang ini, Mm-mm. voting, sistem tertutup, Mm-mm. dan hitung suara. Hitung suara. Nah, 1 dari 18 tadi, Mm-mm. yang pertama tadi, 1 ternyata sampai akhir masa perhitungan suara tidak hadir juga. Kemudian 1 Pak Fajar, ya, karena tidak memenuhi syarat utama dia sebagai anggota, Mm-mm. walaupun sudah UKW, akhirnya beliau Tidak memilih. tidak memiliki hak suara. Oke. Nah, kenapa? Kalau kita kasih hak suara ke Pak Fajar, maka teman-teman yang lain yang peninjau pasti nuntut. Sama saja kan? Iya. Belum pernah punya kartu kan gitu. Oke. Berarti Nah. sisa 16 dong. Sisa 16. 16 inilah yang ajaib. Mm-mm. Begitu perhitungan suara selesai, ya kan? Ini 4 pertama itu suara untuk Pak Zainuddin, ya. Oke. Kemudian 2 suara muncul untuk Pak Jamhur. Oke. Nah, suara kelima Pak Zen. Hmm. Suara keenam Pak Zen. Mm-mm. Nah, terus Pak Jamhur. Mm-mm. Kemudian suara ketujuh Pak Zen lagi. Mm-mm. Sisa suara-suara 3 kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, akhirnya apa? Waktu dia 1 abstain, Mm-mm. ya. 1 Pak Jamhur sama-sama 7 dan 1 Zainuddin. Nah, jadi suara Oke. terakhir itu sangat menentukan gitu. Oke. Jadi itu serunya gitu. Ah. Karena awalnya Pak Zain lonjak ya. Ya. Kemudian Pak Jamhur mengejar, akhirnya sama di angka 7 dan suara terakhir itu dihitung atas nama Zainuddin. Oke. Langsung lah menyambut dengan baik dan Pak Jamhur langsung bangun dan menyatakan selamat kepada Pak Zain. Bang Zen. Oke. Gelaran konferensi ketiga ini kita melihatnya cukup mewah, Bang Ancus. Mm-mm. Berlokasi di Hotel Sernuraya gitu kan, dengan fasilitas yang bagus. Biayanya besar dong, Bang. Nah, itu soal biaya sebenarnya rahasia betul ya. Hmm. Bukan rahasia soal angkanya, Mm-mm. tetapi rahasia soal bagaimana ini kita bisa menghadirkan kepercayaan publik, ya kan? Kita dari awal sudah pesimis soal biaya, Oke. tetapi saya melihat potensi teman-teman. Hmm. Nah, awalnya saya bilang, sanggup enggak masing-masing media kita nyumbang? Mm-mm. Ya ada yang sanggup, ada yang enggak kan? Kemudian siapa jaringan kita? Mm-mm. Dan saya membaca potensi itu. Sebenarnya kita mau gelar secara sederhana saja karena tujuannya hanya untuk merubah pengurus, membentuk pengurus baru. Oke. Nah, tetapi karena begitu membuncah lah istilahnya ya semangat teman-teman, sehingga mereka mendesak. Saya bikin proposal untuk Karena terlihat mewah gitu, Bang. ya Gelaran konferensi ketiga Sebenarnya- PWI Sumbawa ini. tidak semewah itu sebenarnya. Sebenarnya. Ya, tetapi Baik. karena ya kita memaksa diri karena dengan nada semangat gitu ya. Saya rasa wajar saja masyarakat bertanya-tanya. Hmm. Dengan fasilitas mewah seperti itu, PWI punya dana simpanan yang banyak dong. Oh, jangan-jangan anggap wartawan ini nggak punya uang, Oke. begitu ya. Ah. Nah, kita masing-masing di situ owner media itu pengusaha juga.
Oke. Nah, makanya saya bilang tadi masing-masing media ini menyumbang. Ada yang menyumbang secara terbuka, ya kan? Oke. Ada yang secara tertutup, nggak mau tahu, nggak usah tahu teman-teman. Baik. Yang jelas ini loh standar kegiatannya tinggi. Oke. Nah, makanya semua saya mengambil alih tanggung jawab seberapapun biaya yang diperlukan pasti ada. Ya seperti itu. Ya kita seolah-olah main sulap lah. Nah, cuman untuk karena kita banyak ya teman-teman di luar sana, mitra kita, mereka protes. Begitu dengar berita kok kita enggak dilibatkan. Nggak diajak. Ya kan? Akhirnya ada yang datang sendiri kan. Kayak misalnya contoh ini, teman-teman dari PLN, Bulog, mereka seolah tersinggung lah kita libatkan. BPJS misalnya kan. Nah mereka kan punya program ini Oke. di masing-masing media yang ada. Jadi mereka datang di tengah-tengah acara. Jadi mereka datang ketika mereka tahu ada kegiatan. Ada kegiatan. Oke. Dihubungi salah satu wartawan, mereka Kemudian keberatan ngasih- gitu. Nah di situ kan ada ngasih interaksi, support. ngasih support kan Oke. gitu. Sehingga kita masak kita tolak rezeki Iya, kan begitu. nggak mungkin dong. Nah tetapi ketika kita menghadap Pak Bupati untuk pinjam gedung, ya. Nah Pak Bupati bilang harus kalian itu nuansanya independen dong, jangan Ya. pakai gedung pemerintah. Oke. Nah sehingga Pak Bupati waktu itu memberikan solusi luar biasa. Ya secara kedinasan, secara pribadi ya, ya mereka sangat ingin melihat perubahan PWI gitu kan. Sehingga ya itu. Pemda pun sangat ingin melihat perubahan. Ya seperti PWI. itu. Ya. Berarti apalagi anggota PWI ya. Ya seperti itu. Baik, Bang Ancus terlihat sangat sukses menggelar konferensi ketiga ini. Di akhir acara, Bang, setelah terpilih gitu kan, nuansa kebatinan teman-teman seperti apa Bang Ancus melihatnya? Ya, walaupun peta pilihan itu pas bagi dua sebenarnya, karena ada satu yang abstain tadi, sebenarnya sama kuat. Nah, tetapi nuansa ketika Pak Jayan menang, ya kan, dinyatakan lebih sedikit suaranya, Ya. sedikit lebih ya. Sangat tipis itu ya, Bang, ya. sangat tipis. Nah, dinyatakan lebih sedikit suaranya dari Pak Jampur. Sedikit lebih banyak lah bahasanya kan. Nuansanya luar biasa gitu. Luar biasa ya. Nah. Karena tadi Bang Ancus bilang bahwa teman-teman itu menginginkan ada perubahan. Maka secara awam kita masyarakat memandang berarti harus ada figur baru dong. Kalau harus ada figur baru maka satu-satunya adalah Bang Zen kan gitu. Kemudian kenyataannya suara itu hanya beda satu suara saja gitu kan. Nah, berarti ada setengah dari teman-teman anggota PWI itu juga masih mengharapkan suasana yang lama kan seperti itu. Kemudian hanya beda tipis itu dan perubahan itu terjadi karena figurnya ketua baru gitu. Maka harapan tentu sangat besar untuk Bang Zen. Iya kan Bang? Ya, Ngerasa banget sih. Ngerasa banget ya Bang ya. Merasa. Tadi Bang Ancus sudah menjelaskan dengan detail sekali gitu kan, berdasarkan curhat teman-teman, kemudian dari segi keuangan pun gitu, ternyata support dari pihak di luar PWI itu datang dengan sendirinya, bahkan meminta untuk mensupport kan gitu. Kemudian pemerintah termasuk Pak Bupati gitu memberi saran-saran independennya konferensi PWI yang ketiga ini sampai harus digelar bukan di fasilitas negara seperti itu. Berarti beban Bang Zen sangat besar. Ya kan? Tentunya Bang Zen sudah menyiapkan program-program kan untuk kepemimpinan Bang Zen gitu. Tapi sebelum saya bertanya tentang program Bang Zen, karena ini harapan masyarakat juga Bang. Media di Sumbawa itu kan sangat banyak
kemudian kita memahami wartawan itu bahkan sangat sulit kita memahami wartawan, Bang Ancus. Kita taunya yang senior saja, tapi yang muda-muda adakah, nggak adakah gitu. Kalau ada gimana cara membedakannya gitu kan? Kan kita sulit melihat ID card kalau mereka berjalan kan seperti itu. Bang Zen, sebelum saya menanyakan program Bang Zen 3 tahun ke depan, kepengurusan PWI yang tadi Bang Ancus bilang itu perlu penyegaran, perlu orang-orang baru, kemudian nuansa baru, suasana baru. Itu orang-orang yang akan membantu Bang Zen, jadi dari wakil ketua sampai ke bawah itu seperti apa Bang Zen mengaturnya supaya berada di figur yang tepat. Jadi tupoksi ini figurnya ini gitu. Iya, terima kasih. Jadi saya ingin membicarakan belum saya masuk ke ranah itu. Jadi saya ini merupakan bagian dari kepengurusan masa lalu. Kepengurusan masa lalu. Ya, kebetulan saya saat itu menjabat sebagai ketua bidang organisasi. Nah, sebagai bagian dari masa lalu, artinya saya mengetahui apa yang menjadi penyakit di dalam organisasi itu. Seperti yang Bang Ancus sudah sebutkan tadi, itu sudah sangat pas. Dan juga yang kedua bahwa munculnya Komperscap ini ya karena memang adanya semangat untuk regenerasi. Karena apa? Selama ini kita bangga dengan organisasi kita, PWI, nama besar PWI sebagai organisasi besar wartawan, organisasi tertua, bahkan hari lahirnya itu menjadi hari lahir pers, hari pers nasional. Dan juga khusus di Kabupaten Sumbawa ini kita juga bangga bahwa secara kuantitas kita memiliki anggota yang paling banyak daripada organisasi lain. Nah, namun yang menjadi keprihatinan kita bahwa secara kualitas kita mungkin perlu banyak berbuat dan kita perlu bekerja keras dan bekerja maksimal. Karena apa? Karena sebelumnya jabatan pengurus di dalam PW itu merupakan jabatan tanda kutip ya, jabatan warisan. Warisan dan juga kalau yang sekarang jabatan warisan juga? Kalau yang sekarang itu bukan jabatan warisan, tapi jabatan berdasarkan aspirasi dari teman-teman wartawan yang tergabung dalam PWI. Nah, kita ingin menghilangkan tradisi itu. Artinya kita ingin menghilangkan tradisi main tunjuk, muncul kepengurusan tanpa sepengetahuan anggota. Nah, dengan adanya Komperscap ini ternyata bukan hanya menjadi harapan anggota saja, tapi juga harapan publik. Oke, Bang Jen baru saja menjelaskan bahwa kepengurusan periode yang sekarang itu berdasarkan aspirasi. Jadi Bang Zen tidak mau lagi melanjutkan tradisi main tunjuk. Artinya Bang Zen berharap ketika itu orang-orang yang berada di kepengurusan yang dimaksud itu mereka akan bekerja sesuai kemampuannya kan, sesuai kualitas yang dipunya. Baik, Bang Zen, di kepengurusannya Bang Zen ada departemen baru? Oh ya. Ada seksi baru? Ada seksi baru. Ada berapa seksi, Bang? Ada sekitar 3 ya. 4 juga tambahan dengan seksi. Seksi lama apa olahraga. aja, Bang? Yang seksi lama itu seksi organisasi, organisasi, advokasi. Terus yang kedua seksi penguatan sumber daya dan kelembagaan, dan terus yang keempat baru, itu SIWO. apa Dan itu? yang baru SIWO, seksi Ikatan Wartawan Olahraga. Oke. Nah, SIWO ini memiliki kepengurusan khusus dia. Dia terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena berarti PWI bisa punya atlet gitu? Ya, Ya. memang Ya. punya. ya, Oke. Kayak Jadi- saya kan atlet Atlet apa, Bang Aji? atlet lah, main Catur. halma. Oh, halma. Oke. nah yang oke. uniknya SIWO ini dia memiliki satu hak suara di KONI. Oke. Itu yang menariknya.
Terus Oke. yang kedua Siwo Siapa ini ketua juga seksinya, Pak? Ketua atau koordinator bilangnya? ketua. Ketua seksi. Jadi Oke. ada ketua, sekretaris, dan bendahara Ketua, sekretaris, bendahara di masing-masing seksi itu. di masing-masing. Bukan untuk Bukan Siwo. khusus Siwo saja. Siwo saja. Ya, khusus Siwo Oke. saja. Kalau yang lainnya? Yang lainnya ketua dan anggota. Dan anggota. Ya, Udah itu aja. koordinator dan anggota. Oh, koordinator dan anggota. Khusus Siwo, ketua, bendahara, sekretaris, bendahara. Ya, itu ya Bang ya. Ya, ketua, sekretaris, bendahara. Ketua, sekretaris, bendahara, ada wakil ketua. Dan ada wakil sekretaris dan wakil bendahara. Oh, oke. Ada ketambahan satu seksi ya. Ada seksi yang sekarang ini ada seksi Sama perekonomian dan kesejahteraan. Nah, di perekonomian dan kesejahteraan ini yang nantinya akan berhubungan langsung dengan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kabupaten Sumbawa yang kita bentuk dan mungkin menjadi satu-satunya organisasi Yang memiliki Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kabupaten Sumbawa, satu-satunya yang ada di NTB. Ya Bang Cus ya. Jadi kita pencetus awal. Kita pencetus awal. Secara nasional ada. Oh, oke. Di NTB belum ada. Di NTB baru Sumbawa. Baru dan, Sumbawa. dan baru di kepemimpinan Bang Zen ini baru mulai dicoba ya. Itu ikatan keluarga, artinya keluarga wartawan itu memiliki organisasi di dalam tubuh PWI ya Bang? Ya. Dua. Ya. Dia berada di luar. Oh, di luar. Di luar ya sebagai wadah untuk silaturahim sekaligus pemberdayaan keluarga wartawan yang terdiri dari wartawan itu sendiri, Iya. istri dan anak. Kalaupun wartawannya perempuan sama ya Bang ya? Ya. Ya. Pasangannya, kemudian anak-anaknya bisa tergabung dalam ikatan keluarga itu ya? Ya, ya. Oke. Tujuannya apa ya Bang? Yang pertama ya itulah saya maju menjadi ketua PWI itu ada saya mengusung tagline PWI Berdaya Wartawan Sejahtera. Nah, saya PWI ngambil Berdaya Wartawan Sejahtera. Nah, Mau saya ambil bisnis Bang? Bang Zen mau bisnis? jadi bukan bisnis. Oke. Karena apa? Karena lembaga organisasi itu menjadi kuat apabila wartawannya sejahtera. Apabila wartawannya sejahtera. Selama ini seperti apa? Dan kesejahteraan itu tidak diukur dengan pendapatan mereka, tapi keberadaan organisasi itu memberikan manfaat terhadap keluarganya. Misalnya sambil salah satu contoh, selama ini yang disentuh oleh organisasi adalah ansih wartawan sendiri, tanpa menyentuh keluarga dan anak-anaknya. Oke. Nah, di Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia itu kita ingin sinkronkan dengan kepengurusan di PWI. Salah satu seksinya adalah kesejahteraan dan perekonomian itu. Terus yang kedua ada penguatan sumber daya di situ. Anak-anak wartawan ini kan rata-rata mereka memiliki hobi dan minat atau bakat. Sangat jarang organisasi itu menyentuh mereka. Nah, disinilah perannya seksi yang berhubungan dengan itu, menjalin kerjasama dengan berbagai institusi maupun yang sesuai dengan minat bakat. Nah, dengan kerjasama itu nanti akan mengembangkan bakat dan minat anak-anak wartawan. Nah, terus yang kedua, anak-anak wartawan khususnya di Kabupaten Sumbawa ini mereka rata-rata anak-anak yang berprestasi. Jadi tidak pernah ada organisasi wartawan yang memberikan apresiasi kepada mereka dalam bentuk beasiswa. Nah, dengan keberadaan PWI ini kami ingin mewujudkan itu. Jadi maksudnya PWI akan memberikan beasiswa kepada anak-anak wartawan? Ya, itu merupakan program kita. Program kita yang akan program kita yang akan memberikan manfaat kepada keluarga-keluarga wartawan itu. Beasiswanya itu untuk jenjang apa, Bang? Ya, beasiswanya itu untuk jenjang sampai SMA untuk sementara ini. Sementara ini sampai SMA. Yang dari kita SD sampai SMA. Dari SD sampai SMA. Oke. Nah, kalau untuk kalau nantinya bisa untuk kuliah?
Kalau untuk kuliah itulah kita menggunakan jaringan kita. baik. Kan selama ini belum pernah ada organisasi yang menggunakan jaringannya untuk membantu hal-hal seperti itu. Nah, kita misalnya kita memiliki jaringan di pemerintah daerah, kemungkinan ada program itu mungkin bisa kita melakukan intervensi Oke, sedikit. Bang, supaya masyarakat tidak terlalu negatif berpikir. Ya. Beasiswa itu kan memang harus diberikan kepada yang pantas mendapatkan. Berarti ada syarat-syarat yang jelas dong, Bang? Oh Iya. nanti Ya, di-fix. bahwa anak-anak itu memang berprestasi, memang cerdas, seperti itu ya. Ya. Oke. Baik, Bang Zen, tadi Bang Ancus sudah menjelaskan terkait keanggotaan. Maka itu akan berimbas kepada kualitas Ya. kualitas tiap-tiap wartawan. Tadi di konferensi ada 18 peserta gitu kan. Padahal sebetulnya banyak ya, Bang ya. Sebetulnya banyak, setelah diverifikasi ada 18 gitu. Dan itu wartawan yang mungkin dalam pemikiran kita masyarakat sudah menjalani beberapa pelatihan sebagai wartawan ya kan, kemudian uji kompetensi, ya kualitasnya terjamin lah. Nah, sekarang Bang Zen sebagai ketua PWI itu seperti apa strategi yang akan Bang Zen jalankan untuk keanggotaan dan kualitas PWI? Ya. Supaya tidak terulang lagi kasus seperti konferensi kemarin gitu Ya. kan. Jadi sudah saya bilang bahwa saya ini bagian dari kepengurusan masa lalu, artinya kita tahu Apa strateginya, penyakit. Bang? Nah, ada dua yang menjadi persoalan mendasar di situ. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah legitimasi anggota, Legitimasi yaitu anggota. berkaitan dengan kartu keanggotaan mereka. Terus yang kedua kompetensi mereka, kompetensi mereka. Nah, kami memiliki anggota sekitar 40-an orang dari berbagai media, baik media cetak, media online. Nah, dari 40-an orang itu hanya 10 orang yang tidak lebih dari 15 orang lah yang memiliki kartu biru. Kartu biru. Yang memiliki Untuk mendapatkan kartu biru itu harus apa, Bang? Syaratnya apa? yang syaratnya itu adalah mereka bekerja di perusahaan pers. Perusahaan pers itu terdata atau tercatat di Dewan Pers. Di Dewan Pers. Nah, terus yang kedua, kalau yang kemarin itu berbeda sama sekarang. Kalau yang dulu mereka memiliki masa kerja di perusahaan pers itu minimal 2 tahun. Oke. 2 tahun mereka tercatat sebagai calon anggota. Tercatat sebagai Berarti calon belum anggota? bisa dapat kartu biru itu? Belum. Belum. Nah, setelah 2 tahun, ini saya bicara sebelumnya. Setelah 2 tahun mereka mendapat status sebagai calon muda. Nah, mereka mendapatkan kartu biru, tapi kartu biru itu ditandatangani oleh ketua PWI provinsi. Oke. Nah, sekarang Nah, setelah 3 tahun berikutnya, mereka naik status menjadi anggota biasa. Naik status sebagai anggota biasa, yang kartu birunya ditandatangani oleh ketua PWI pusat. ketua PWI pusat. Nah, persyaratan kemarin untuk memiliki hak suara, hak dipilih dan memilih itu, khususnya hak dipilih adalah mereka harus berstatus sebagai anggota biasa. Anggota biasa. Nah, dari semua anggota PWI itu ada sekitar 12 orang yang anggota biasa. Selebihnya itu anggota muda dan sebagian besarnya lagi adalah calon anggota. Nah, dari semua anggota PWI yang baik yang anggota biasa, calon anggota maupun anggota muda, tercatat baru sekitar 10 orang yang sudah mengikuti uji kompetensi wartawan. Nah, persyaratan sekarang kalau mereka ingin menjadi anggota PWI harus sudah mengikuti uji kompetensi wartawan. Jadi kalau mau masuk ke PWI harus dia sudah menjalani uji kompetensi. Harus menjalani uji kompetensi. Ini khusus anggota atau wartawan-wartawan yang belum bergabung dengan kita, ingin bergabung dengan kita. Itu salah satu persyaratan.
Oke, Bang Zen tadi menjelaskan bahwa teman-teman wartawan itu ada sekitar 40 orang. 40-an lah lebih. Ya, 40-an ya. Kemudian Bang Zen bilang ada sekitar 10 orang yang sudah Mengikuti uji kompetensi. Artinya 30 lainnya itu bagaimana Bang Zen merangkul mereka supaya menjadi pantas sebagai anggota PWI dan masyarakat Sumbawa tidak perlu lagi ragu tentang kualitas mereka dalam memberitakan kejadian-kejadian dan fakta yang ada di Sumbawa, Bang. Ya, kalau secara pengakuan mereka sudah menjadi anggota PWI. Nah, karena ini persoalan lama yang tidak pernah terurus, prinsip kita ini bekerja. Ini menjadi PR Bang Zen jadinya. Ini kita bekerja cepat. Oke. Pada saat kami sudah terpilih dan sudah dilantik, langsung kami bergerak dengan sekretaris. Tapi yang 30 akan segera ikut uji kompetensi, Bang Anjas? Ya, itu menjadi program kita. Artinya uji kompetensi itu siapa yang mengadakan? Uji kompetensi itu diadakan oleh lembaga terakreditasi. Yang kemarin itu ada sekitar 7 orang kita. Itu kita mengikuti uji kompetensi di Universitas Mustopo Surabaya. Itu yang mengikuti, Bang, yang mengikuti itu rekomendasi dari organisasi wartawan daerah atau boleh ikut sendiri pribadi, boleh? Jadi begini. Jadi kemarin itu ada diberikan jatah ke semua organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers. Jadi ada organisasi wartawan yang belum menjadi konstituen Dewan Pers, ada organisasi wartawan yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Salah satunya di Sumbawa ini ada 4 organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers. Yang pertama PWI, yang kedua AJI, yang ketiga itu IJTI, dan yang keempat SMSI untuk media sibernya. Kalau yang lain itu belum menjadi konstituen Dewan Pers. Ikut kan? Mereka boleh ikut, kan ada 2 ini. Satu yang menjadi jatah Dewan Pers. Dewan Pers ini kan mendapatkan jatah sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Nanti jatah kuota yang mereka miliki itu disebar ke organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Nah, terus yang kedua itu perusahaan media tempat wartawan itu bekerja yang juga mengusulkan dengan biaya sendiri. Jadi ada perusahaan medianya, kuota Dewan Pers, kemudian ada uji kompetensi secara mandiri. Nah, jadi kemarin itu dari 7 orang yang lolos seleksi untuk mengikuti uji kompetensi itu hanya 2 saja di Kabupaten Sumbawa ini yang dibiayai oleh Dewan Pers. Yang selebihnya 5 orang ini mengikuti uji kompetensi secara mandiri. Termasuk saya sendiri secara mandiri. Berarti biaya sendiri. Biaya sendiri. Dan itu kita mengajukan persyaratan langsung dengan universitas penyelenggara. Ada periodenya uji kompetensi itu, Pak? Nah, uji kompetensi ini ada tahapan. Ada tingkatan. Yang pertama itu adalah wartawan muda. Wartawan muda. Uji kompetensi wartawan muda, terus naik tingkat 2 tahun wartawan media, naik lagi masa 3 tahun wartawan utama. Kalau untuk jadi Pimret harus itu otomatis wartawan utama dia. Wartawan utama. Nah, kemarin itu hampir sebagian muda berarti nggak boleh, nggak bisa. Wartawan muda kalau secara aturan tuh memang nggak bisa. Nah, tetapi jadi jika kebutuhan media di daerah itu hanya ada wartawan muda, bolehkah? Nah, jadi begini. Jadi Dewan Pers itu kan akan melakukan verifikasi media. Verifikasi secara administrasi dan faktual. Secara administrasi itu menjadi salah satu persyaratan adalah Pimretnya harus memiliki uji kompetensi wartawan utama. Nah, karena apa? Karena banyak yang belum menjadi wartawan utama, maka dia bisa menarik istilahnya atau membiayai wartawan yang beruji kompetensi wartawan utama itu menjadi pimpinan redaksinya.
sebagai persyaratan untuk dia bisa lolos dari verifikasi administrasi oleh Dewan Pers. Nah kemarin itu kan memang ada jenjang, ada rentang waktu, misalnya dari wartawan muda ke wartawan media, media ke utama kan ada rentang waktu 3 tahun, ada 2 tahun terus 3 tahun. Nah karena hampir sebagian besar wartawan di Indonesia inilah sangat sedikit yang wartawan utama. Karena apa? Salah satu faktornya adalah sedikit sumber daya Dewan Pers itu yang terbatas. Sumber dayanya melakukan verifikasi administrasi maupun faktual. Terus yang kedua itu banyak media-media yang menganggap bahwa uji kompetensi itu tidak penting. Awalnya image-nya seperti itu. Nah, sehingga ada kebijakan kemarin dari Dewan Pers, kebetulan kita ikut di situ, ikut pelatihannya di situ, kita pertanyakan itu, bagi wartawan yang sudah memiliki masa kerja sekian tahun dan sudah menjabat sebagai pimpinan redaksi, dia bisa loncat menjadi wartawan utama. Tanpa melalui masa rentang waktu seperti itu. Tanpa melalui tahapan wartawan waktu muda itu tadi, wartawan media. Dia sudah mengikuti, yang penting dia sudah mengikuti dulu wartawan muda. Dia bisa mengikuti langsung wartawan utama untuk mengikuti tes. Dan di situ diberikan kompensasi kepada kita. Baik. Itu kebijakan Dewan Pers. Ya. Oke. Sudah jelas sekali strategi yang akan Bang Zen jalankan untuk teman-teman wartawan yang sekitar 40-an itu ya. Pertanyaan terakhir saya, Bang Zen, mungkin teman-teman pemirsa DRTV sering bertanya-tanya gitu, kalau wartawan berkeliaran nggak ada ID card kan yang mengeluarkan ID card wartawan itu pasti organisasi wartawan kan, lembaga persnya. Iya kan, bukan perusahaan medianya. Perusahaan medianya, kemudian organisasi wartawannya. Perusahaan medianya. Oh, perusahaan medianya. Oke. Berarti hanya berbekal ID card dari perusahaan medianya, dia bisa melakukan kegiatan sebagai wartawan. Ya. Maka tanggung jawabnya itu ada di perusahaan medianya, begitu, Bang. Tapi organisasi wartawan seperti PWI tadi Bang Zen bilang ada 4 kalau di Sumbawa ya. Banyak Cuma ya? ada 4 yang menjadi konstituen Dewan Pers. Ya, yang menjadi konstituen Dewan Pers ada 4 tadi ya. Itu dari segi mengakomodir kualitas teman-teman wartawan ya. Oke. Boleh saya tambah? Oke, boleh Bang. Ya. Jadi seperti ini. Kita setiap tahun, mungkin semua media, saya di Gaung NTB, setiap tahun pasti mencari. Setiap tahun, karena persyaratan utama sekarang wartawan itu harus S1 dia. Harus S1. Ya, makanya saya menjadi tokoh pencari bakat gitu. Baik. Saya keliling, di sini ada Unsang, ya, ada UTS, ada 5-6 universitas, STKIP, ya. Banyak ya kan. Nah, saya mencari sosok-sosok ini. Kegiatan kemahasiswaan, kemudian kegiatan akademik, kemudian kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti, dan ada juga yang saya pantau lewat Facebook, bahasa-bahasa mereka. Nah, ketika ada yang mencirikan kekuatan narasi, pasti saya kenalan sama mereka. Ya, pencari bakat lah. Ya, dan saya ketemu banyak sekali adik-adik. Ya. Calon sarjana nih. Yang menjelang sarjana. Nah, saya tidak mungkin seleksi selama 4 tahun untuk 1 orang, nggak mungkin. Nah, yang jelang sarjana. Nah, seperti itu loh. Nah, kita jadi berkenalan, saya uji langsung. Teknik dia bertanya seperti apa, teknik dia menjawab seperti apa. Kemudian dia bernarasi tentang satu ide seperti apa. Kemudian ketika dia tuangkan dalam tulisan bagaimana.
Nah, ketika ada ciri-ciri di situ, kepandaian menulis, kecepatan dia menerima informasi dan dia kelola, bagaimana ini dia jadikan sebagai tulisan. Nah, itulah kerjaan saya. Nah, tahun ini saya dapat satu ya, wartawan baru dari Itu Gawang. untuk Gawang semua, Bang. Ya saya kan di Gawang. Ya kasih lah untuk DRTV. Boleh, kita carikan nanti. Jadi semangatnya begini, Mas. Oke. Nah, tadi kan singgung kartu nih. Ya. Kartu pers ya. Ya. Disebut tadi. Kan supaya masyarakat paham nih Bang Ancus. Ya, supaya masyarakat paham. Kalau ada yang menggunakan ID card, kan tadi Bang Jen bilang cukup ID card dari perusahaan medianya saja gitu kan. Berarti masyarakat akan paham, oh ya udah pakai ID cardnya DRTV, ya udah wartawannya DRTV, udah cukup gitu kan. Nah, makanya ketika ada wartawan baru, mereka nggak boleh langsung kita kasih ID card. Nggak bisa sembarang gitu kan. Karena menyangkut tanggung jawab. Nah, tanggung jawab personalnya di situ ketika dia mengaku sebagai wartawan, kemudian di masyarakat dia belum terlatih sebagai wartawan. Dia juga di kita itu uji kompetensi tidak resmi juga. Setahun loh. Dia tidak boleh berbekal kartu pers. Okay. Dia hanya surat tugas biasa. Ketika ada yang tanya, ada surat tugas. Tinggal tunjuk ini surat tugas saya. Ketika dia datang ke sumber ini surat tugas. Baik. Makanya enggak kelihatan dia bawa ID card. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Ancus. Berarti itu PR-nya Bang Zen. Tentunya Bang Zen kalau bisa sih menginformasikan ke media-media yang ada di Sumbawa terkait persyaratan-persyaratan teman-teman yang mencari berita supaya masyarakat juga tenang gitu kan. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah perusahaan pers. Perusahaan pers itu harus mengacu pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Jadi perusahaan pers itu harus berbadan hukum. Berbadan hukumnya itu harus dalam bentuk PT, yayasan ataupun koperasi. Di luar itu berarti dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers. Terus yang kedua, wartawannya juga harus tunduk terhadap kode etik jurnalistik. Jadi kalau mereka sudah memiliki ciri-ciri itu, mereka itu adalah wartawan yang qualified lah, wartawan yang memenuhi persyaratan apa yang dipersyaratkan oleh Dewan Pers. Termasuk minimal sarjana itu ya? Ya, termasuk seperti itu. Nah, kita tidak bisa menampik ya, memungkiri bahwa banyak berseliweran orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Nah, itu dia. Nah, kami tidak bisa, bukan tugas kami untuk menangkap mereka, mengambil tindakan secara secara frontal ya, karena mereka juga memiliki media sendiri. Media sendiri. Nah, sekarang tinggal publiknya saja yang harus cerdas. Cerdas untuk mengenali. Nah, gimana cara bedain, Bang? Ya, bedanya ya kita mengacu yang pertama itu adalah apakah mereka punya karya jurnalistik apa tidak. Kan selama ini mereka hanya petantang-petenteng masuk sebagai wartawan, tapi prakteknya di dalam itu mereka menggunakan profesi yang bukan wartawan. Yang seharusnya mereka melakukan konfirmasi, ternyata di dalam sana interogasi. Interogasi yang ujung-ujungnya untuk mementingkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Baik secara materi maupun non materi. Nah, kami di PWI itu, kenapa kami ingin menguatkan organisasi ini agar anggota-anggota PWI ini memiliki pembeda dari mereka. Yang pertama itu mereka punya organisasi yang bernaung di Dewan Pers. Terus yang kedua, mereka memiliki media yang secara legitimasi dan secara hukum itu legal. Dan diketahui oleh publik. Dan mereka memiliki karya jurnalistik. Dan karya jurnalistik itu salah satu ciri-cirinya itu yang pertama itu sesuai dengan pasal 1 ya, kode etik wartawan Indonesia bersikap independen. Bersikap independen. Membuat berita yang akurat, berimbang dan tidak
dan tidak beritikat buruk. Oke. Nah, terus yang pasal keduanya, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Nah, profesionalnya itu ya salah satunya itu. Nah, terus yang kedua itu ya mereka harus memiliki legalitas. Legalitas salah satunya uji kompetensi itu. Uji kompetensi itu kenapa diadakan uji kompetensi itu? Yang pertama untuk menjadikan wartawan itu profesional dan memberangus wartawan abal-abal. Dan juga agar mereka memiliki kompetensi. Jadi manfaatnya untuk publik itu informasi yang disampaikan oleh wartawan berkompeten itu adalah informasi yang qualified itu. Yang valid. Yang valid, kebenarannya. ya. Baik. Luar biasa pemirsa DRTV, itu tadi penjelasan dari Bang Zen dan juga Bang Ancus tentang nuansa baru PWI Kabupaten Sumbawa. Mudah-mudahan memberi seperti tadi harapan Bang Zen akan memberi kesejahteraan kepada anggotanya, maka organisasi itu akan kuat. Kalau bagi kita masyarakat Sumbawa, tentunya kita akan mendapatkan informasi-informasi yang beretika jurnalistik dengan sangat baik. Jadi kualitas informasi yang Anda terima pemirsa tentunya itu sudah memenuhi kualitas etika jurnalistik yang sangat baik. Dan pemirsa, terakhir ingin saya sampaikan, pandai-pandailah membedakan media massa dan media sosial. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.